Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan bawah laut yang dulu gemerlap kini telah berubah menjadi tempat yang diliputi kegelapan yang menakutkan. Dulu, kerajaan ini dipenuhi dengan kehidupan. Ikan warna-warni yang menari-nari di antara terumbu karang yang berkilau, alga hijau yang bergoyang lembut, dan sinar matahari yang menembus permukaan laut yang tenang, menciptakan dunia yang penuh keindahan. Namun, kini hanya ada kesunyian yang mencekam dan bayangan gelap yang menyelimuti setiap sudut kerajaan. Di tengah-tengah kerajaan yang terlupakan itu, seorang putri duyung muda bernama Lira menyelam dalam keheningan. Matanya yang berkilau seperti bintang di malam hari menatap kosong ke arah kedalaman laut yang tidak lagi bisa dijangkau oleh cahaya. Dia adalah putri dari Ratu Selene, penguasa kerajaan yang tercinta. Namun, tak ada lagi tawa riang dari para makhluk laut yang dulu hidup berdampingan, tak ada lagi cerita yang dibagikan di antara warga kerajaan. Semua itu berubah sejak kutukan gelap menyelimuti laut dalam. Lira, dengan rambut hitam legam yang tergerai panjang hingga ekor siripnya, berpakaian dari kain laut berwarna biru yang terbuat dari benang alga laut yang halus, berenang sendirian di istana yang kini terbengkalai. Dinding-dinding terbuat dari karang yang dulu bersinar kini memudar, dan suara ombak yang bergulung tak lagi terasa lembut, melainkan penuh dengan bisikan-bisikan asing yang datang dari kedalaman yang tak diketahui. Lira merasakan beban yang berat di dadanya, seolah-olah kutukan itu turut menghimpit jantungnya. "Ibu, di mana kamu?" Lira berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya teredam oleh tekanan air laut yang mengelilinginya. Ratu Selene, ibunya, adalah sosok yang selalu melindungi kerajaan dengan kebijaksanaannya. Tetapi kini ia hilang, menghilang entah kemana setelah kutukan itu terjadi. Kutukan yang mengubah kerajaan ini datang begitu mendalam, tanpa ada yang dapat menghalanginya. Beberapa bulan lalu, seorang penyihir laut yang memiliki ambisi jahat bernama Orlok datang ke kerajaan dengan tawaran damai yang menarik perhatian banyak makhluk laut. Dia menjanjikan kekuatan luar biasa bagi mereka yang mengikuti ajarannya. Namun, ketika Ratu Selene menolaknya, Orlok mengutuk kerajaan itu dengan kegelapan abadi yang tidak bisa dihilangkan oleh sihir biasa. Semua makhluk laut yang pernah hidup dalam cahaya kini terjebak dalam kegelapan yang mencekam, tak ada yang bisa bergerak bebas seperti dahulu. Semua kehidupan di laut bawah kini terhenti. Kegelapan itu datang begitu cepat, seperti bayangan yang menjalar, mengubah sinar matahari menjadi kabut hitam yang menyelimuti segala yang ada. Tak ada lagi bunga-bunga laut yang mekar, tak ada lagi suara ikan-ikan yang berkerumun. Laut yang dulu penuh dengan kehidupan kini menjadi sebuah kerajaan yang hilang dari peta, dunia yang dibanjiri dengan keputusasaan. Lira tidak bisa tinggal diam. Dia tahu bahwa dirinya adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan kerajaan. Sebagai putri duyung, dia lahir dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi itu saja tidak cukup untuk menghentikan kutukan yang teramat kuat ini. Dia harus menemukan cara untuk membebaskan kerajaan dari kegelapan abadi yang mengancam segalanya. Sambil berenang di dalam istana yang sunyi, Lira merasakan sesuatu yang aneh. Suatu getaran, sebuah kekuatan yang sangat jauh, datang dari luar. Pencarian tanpa henti yang dilakukan oleh Lira akhirnya membawanya ke sebuah kesimpulan. Dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Dia membutuhkan bantuan, dan bantuan itu datang dari dunia yang lebih jauh, dari dunia manusia. Keputusan itu datang dengan cepat, dan Lira tahu bahwa dia harus mencari seseorang di dunia manusia yang memiliki keberanian dan hati yang tulus. Hanya seorang manusia yang bisa menjadi kunci untuk mematahkan kutukan ini. Tetapi, apakah manusia itu akan cukup kuat untuk menghadapi kekuatan gelap yang telah menghancurkan seluruh kerajaan bawah laut? Lira segera mencari cara untuk melintasi batas antara dunia laut dan dunia manusia. Dia memutuskan untuk menyelam lebih dalam ke dalam laut, tempat yang sering dianggap sebagai rumah bagi misteri dan rahasia yang tak terpecahkan. Di sana, di kedalaman yang paling gelap, Lira percaya akan menemukan petunjuk yang dapat membawanya ke jalan keluar dari kutukan ini. Malam itu, setelah beberapa hari berenang tanpa tujuan, Lira akhirnya tiba di tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Di depan matanya, terbentang sebuah gua bawah laut yang terlihat lebih misterius dari gua-gua yang pernah ia lihat. Gua itu sepertinya telah lama ditinggalkan, tetapi Lira merasakan kehadiran sesuatu yang kuat di dalamnya. Dengan hati yang penuh harapan dan tekad yang membara, Lira memasuki gua tersebut. Di dalamnya, ia menemukan sebuah batu besar yang bersinar dengan cahaya biru yang sangat lembut. Seakan-akan batu tersebut memiliki kehidupan sendiri. Tangan Lira meraih batu itu, dan sesaat kemudian, dia mendengar suara yang dalam dan berat dari kedalaman gua.
Jalanmu tidak akan mudah, Putri Duyung. Untuk mematahkan kutukan ini, kamu harus menemukan seorang manusia yang memiliki hati yang tulus dan keberanian yang luar biasa. Lira terkejut, tetapi dia tahu bahwa ini adalah tanda yang telah lama ia nantikan. Suara itu memberi petunjuk, memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan kutukan adalah dengan mencari seorang manusia yang berani. Dia segera berbalik dan berenang cepat keluar dari gua, membawa petunjuk baru yang akan membawanya menuju tujuan yang lebih besar. Keputusan sudah diambil. Lira akan mencari manusia yang dapat membantunya. Tetapi, perjalanan ini tak akan mudah. Dunia manusia adalah tempat yang asing, penuh dengan bahaya dan tantangan yang tak terduga. Dengan tekad yang semakin kuat, Lira memulai perjalanannya. Laut dalam yang gelap dan penuh misteri kini menjadi jalan menuju harapan, dan setiap gelombang yang ia hadapi adalah langkah lebih dekat untuk menyelamatkan kerajaan yang tercinta. Namun, saat dia berenang menuju permukaan, dia tak tahu bahwa di dunia manusia, sebuah takdir besar juga menantinya. Takdir yang akan mengubah hidupnya, dan dunia yang telah lama terpisah oleh perbedaan, akan bertemu dalam cara yang tak terduga. Perjalanan Lira menuju dunia manusia dimulai dengan tekad yang kuat, namun ketidakpastian menguasai pikirannya. Laut yang luas dan gelap kini terasa lebih asing bagi Putri Duyung yang biasa hidup di kedalaman yang terlindungi. Tentu saja, ia tahu bahwa untuk menyelamatkan kerajaan bawah laut dari kutukan yang mematikan, ia harus menemukan manusia yang bisa membantunya. Namun dunia manusia adalah tempat yang sama sekali berbeda, dengan bahaya dan ketidakpastian yang tak dapat diprediksi. Dengan sirip ekor yang berkilau, Lira berenang ke permukaan laut. Kegelapan yang menyelimuti laut dalam membuat setiap perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Namun, semangatnya tak tergoyahkan. Ketika akhirnya dia mencapai permukaan, dunia yang terbentang di depan matanya jauh berbeda dengan kedalaman yang biasa ia kenal. Matahari perlahan terbenam di cakrawala, memancarkan cahaya oranye yang memantul di permukaan air laut, menciptakan pemandangan yang tak kalah indah dari dunia bawah laut yang pernah ia kenal. Lira mengangkat kepalanya ke permukaan dan melihat sekelilingnya. Di kejauhan, terlihat sebuah kapal besar sedang melintas, berlayar dengan anggun di atas permukaan laut. Kapal itu tampaknya menuju sebuah pulau yang tampak jauh. Namun cahaya dari pulau itu menarik perhatian Lira. Mungkin, di sana ia bisa menemukan orang yang bisa membantunya. Ia mengumpulkan keberaniannya dan berenang lebih dekat ke kapal. Tangan Lira yang halus menggapai tepi kapal dan berusaha mengangkat tubuhnya ke atas. Namun, pergerakan itu tak disadari oleh para pelaut yang sibuk dengan tugas mereka. Lira merasa cemas, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Saat itulah ia melihatnya. Seorang pria muda yang tampak berbeda dari yang lain, dengan rambut hitam legam yang tergerai, mengenakan pakaian pelaut yang usang, dan mata biru yang tajam. Mata pria itu langsung bertemu dengan mata Lira, dan ada sesuatu yang berbeda di sana. Sebuah kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Siapa kamu? Tanya pria itu dengan suara pelan, seolah-olah dia baru saja menyadari keberadaan Lira di tepi kapal. Lira merasa cemas, namun hatinya tetap mantap. Aku seorang Putri Duyung, jawabnya dengan suara yang lembut. Aku membutuhkan bantuanmu. Pria itu memandang Lira dengan tatapan bingung dan penasaran. Namun ada kesan kebaikan yang terpancar dari matanya. Bantuan? Untuk apa? Tanyanya lagi. Kali ini suaranya lebih lembut. Lira menarik napas dalam-dalam, berusaha menjelaskan dengan kata-kata yang bisa dimengerti oleh manusia. Kerajaan bawah lautku telah dikutuk oleh penyihir jahat. Seluruh kerajaan kini terperangkap dalam kegelapan yang abadi. Aku harus menemukan cara untuk mengalahkan kutukan itu. Dan aku percaya hanya seorang manusia seperti kamu yang bisa membantu. Pria itu terdiam sejenak, memandang wajah Lira dengan rasa bingung dan ragu. Tak ada yang bisa membayangkan apa yang Lira hadapi. Kerajaan yang tenggelam dalam keheningan dan kegelapan, kutukan yang mematikan, serta harapan yang bergantung pada seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda. Aku tidak tahu apa yang bisa kubantu, kata pria itu akhirnya, tatapannya meredup seolah kehilangan harapan. Aku hanyalah seorang pelaut biasa. Aku tak tahu tentang sihir atau kutukan semacam itu. Lira merasa kecewa, namun ia tak menyerah. Kamu punya sesuatu yang lebih penting daripada kekuatan sihir, yaitu keberanian, katanya dengan tegas. Aku merasakan sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Kamu punya hati yang tulus,
Dan itu sudah cukup. Mata pria itu terbuka lebar. Tampaknya mulai memahami sesuatu. Kamu benar-benar yakin? Aku bukan pahlawan atau penyihir. Aku hanya seorang yang mencoba bertahan hidup di dunia ini. Lira mendekat, menatap mata pria itu dengan penuh keyakinan. Terkadang, seseorang tidak perlu menjadi pahlawan untuk melakukan hal-hal besar. Aku tahu kamu bisa membantu, karena hanya seorang manusia yang bisa mengakhiri kutukan ini. Pria itu terdiam, merasakan sesuatu yang dalam-dalam dirinya yang mulai terbangun. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tapi jika ini bisa membantu, aku akan ikut membantumu. Lira tersenyum. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Nama pria itu adalah Darian, seorang pelaut yang telah berkelana jauh ke berbagai tempat untuk mencari petualangan. Namun, hidupnya selalu dipenuhi dengan kesepian, dan meskipun dia pernah berkelana di lautan luas, dia tidak pernah merasakan kehadiran makhluk seperti Lira yang begitu berbeda dari dunia yang ia kenal. Lira dan Darian menghabiskan malam itu di atas kapal, saling berbicara tentang dunia mereka yang berbeda. Lira menceritakan tentang kehidupan bawah laut yang damai sebelum kutukan, tentang kerajaan yang penuh dengan keajaiban, serta tentang ibunya, Ratu Selene, yang kini hilang. Darian mendengarkan dengan penuh perhatian, dan meskipun dia tidak sepenuhnya memahami, dia merasakan keinginan untuk membantu. Keesokan harinya, mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Lira tahu bahwa untuk mengalahkan kutukan itu, mereka harus menemukan tempat-tempat tertentu yang memiliki hubungan langsung dengan kekuatan gelap yang telah menutup kerajaan bawah laut. Dan itu berarti mereka harus melintasi lautan yang penuh dengan bahaya, termasuk bertemu dengan Orlok, penyihir yang menebar kegelapan. Namun, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Dalam perjalanan panjang yang tak terduga ini, mereka akan menghadapi ujian yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan setiap langkah mereka akan membawa mereka lebih dekat untuk menghadapi kenyataan yang mengejutkan tentang kutukan laut dalam, serta siapa yang benar-benar bisa mengalahkannya. Dunia manusia dan dunia laut kini terhubung, dan takdir dua dunia ini berada di tangan Lira dan Darian. Sebuah perjalanan yang penuh dengan bahaya, keajaiban, dan rahasia yang akan mengungkap kebenaran yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Dengan kapal yang kini menjadi rumah sementara mereka, Lira dan Darian melanjutkan perjalanan mereka melintasi lautan yang luas. Setiap hari, mereka menghadapi badai kecil dan ombak besar yang menghantam kapal. Namun, semangat mereka tetap tak tergoyahkan. Darian, meskipun awalnya ragu, kini mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkannya dengan dunia Lira. Ketika malam tiba, mereka berbicara tentang impian dan harapan mereka, berbagi cerita tentang kehidupan mereka yang begitu berbeda, namun penuh dengan tantangan. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, Darian, bagaimana laut yang begitu indah bisa menyimpan begitu banyak misteri? Tanya Lira suatu malam ketika mereka berdiri di dek kapal, memandang ke arah bintang-bintang di langit yang terang. Di bawah permukaan ini, ada dunia yang penuh keajaiban, namun juga kegelapan yang tersembunyi. Seperti kutukan yang telah menenggelamkan kerajaan bawah laut. Darian mengangguk, menatap ke kejauhan. Aku selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar di laut ini, tapi aku tidak pernah bisa benar-benar mengerti. Tapi sekarang, setelah bertemu denganmu, aku mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Lira tersenyum, namun ada sedikit kesedihan di matanya. Kutukan ini bukan hanya tentang kegelapan, Darian. Ini juga tentang kehilangan. Kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan segala yang kita cintai. Jika kita tidak bisa mengalahkan Orlok, semuanya akan hilang selamanya. Darian merasa berat hati mendengar kata-kata Lira. Dia tahu, meskipun dia bukan bagian dari dunia Lira, perjalanan ini telah mengubah dirinya. Ia bukan hanya berlayar untuk melarikan diri dari masa lalunya, tetapi sekarang ia memiliki tujuan untuk membantu Lira menyelamatkan dunianya. Pagi berikutnya, kapal mereka tiba di sebuah pulau kecil yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pulau itu dikelilingi oleh terumbu karang yang indah, dan suara riang burung laut terdengar di kejauhan. Lira dan Darian merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk mencari petunjuk lebih lanjut mengenai kutukan tersebut. Pulau ini terasa berbeda, kata Lira dengan hati-hati. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang terhubung dengan Orlok. Mereka mendaratkan kapal di pantai,
dan melangkah menuju hutan lebat yang membentang di pulau tersebut. Pepohonan tinggi menjulang dengan daun-daun yang lebat, menutupi langit, menciptakan suasana yang agak suram meskipun sinar matahari menyaring sedikit dari celah-celahnya. Lira merasakan getaran aneh di udara, seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat mengintai di antara pohon-pohon. "Di mana kita akan mulai mencari?" tanya Darian, merasa sedikit cemas dengan suasana yang semakin mencekam. Lira menghela napas, berusaha menenangkan dirinya. "Aku merasakannya di dalam tanah. Ini tempat yang penuh dengan energi gelap. Kita harus hati-hati." Mereka mulai menjelajahi hutan, berhati-hati dengan setiap langkah mereka. Ketika mereka semakin dalam memasuki hutan, Lira tiba-tiba berhenti dan menatap tanah di depan mereka. Ada tanda-tanda yang aneh, jejak-jejak kaki yang tertinggal di atas tanah lembab, jejak yang tidak seperti milik makhluk biasa. "Ini bukan jejak manusia," kata Lira dengan suara bergetar. "Ini milik makhluk yang lebih gelap. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita." Darian melangkah lebih dekat, memeriksa jejak tersebut. "Apa yang kamu maksudkan? Apakah itu makhluk laut?" "Lebih buruk dari itu," jawab Lira. "Orlok, penyihir itu memiliki sekutu yang tak terhitung jumlahnya, dan salah satu dari mereka mungkin ada di sini." Suasana semakin tegang, dan perasaan cemas mulai meresap ke dalam hati mereka. Mereka terus melangkah maju, berusaha untuk menemukan sumber kekuatan gelap yang mengancam mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah clearing yang terbuka. Di tengah clearing itu terdapat sebuah batu besar yang berkilau dengan cahaya biru gelap, seolah-olah dipenuhi dengan energi magis yang kuat. Lira mendekatkan tangan ke batu tersebut, dan sesaat kemudian, sebuah suara yang berat dan dalam terdengar dari kedalaman batu itu. "Kalian telah memasuki tempat yang terlarang, Putri Duyung. Hanya mereka yang memiliki keberanian besar yang bisa bertahan di hadapanku." Darian terkejut dan mundur sedikit, sementara Lira tetap berdiri di depan batu itu. "Siapa kamu?" tanya Lira dengan suara penuh kewaspadaan. "Bukan siapa aku yang penting, tetapi apa yang aku jaga," jawab suara itu. "Aku adalah penjaga artefak yang dapat mematahkan kutukan ini, tetapi hanya dengan harga yang harus dibayar." Lira menatap batu itu dengan intens. "Apa harga itu?" Suara itu terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Untuk mengalahkan Orlok dan menghapus kutukan ini, kalian harus menghadapi kegelapan yang ada dalam diri kalian sendiri. Hanya dengan mengalahkan ketakutan terbesar yang ada di dalam hati, kalian dapat memperoleh kekuatan untuk melawan kekuatan gelap yang menguasai laut." Lira merasa terkejut. Mengalahkan ketakutan terbesar dalam hati mereka? Itu terdengar sangat berat, terutama dengan apa yang telah terjadi di kerajaan bawah laut. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan perjalanan ini. "Bagaimana caranya?" tanya Lira, matanya penuh tekad. "Masuk ke dalam gua yang ada di sebelah timur pulau ini," kata suara itu. "Di dalamnya, kalian akan menghadapi ujian kalian sendiri." Mereka mengikuti petunjuk suara tersebut, bergerak cepat menuju gua yang terletak di timur pulau. Gua itu gelap dan lembab, dan suasana di dalamnya terasa sangat berat. Lira bisa merasakan tekanan yang semakin besar, dan Darian yang mengikutinya merasa ketakutan mulai merayap di dalam dirinya. Saat mereka semakin dalam, tiba-tiba jalan mereka terbelah menjadi dua. Di depan mereka, terdapat dua pintu. Satu tampak gelap gulita, sementara yang lainnya bercahaya sedikit dengan cahaya biru yang redup. Lira tahu bahwa salah satu dari pintu itu akan membawa mereka ke ujian mereka. Tetapi mana yang harus mereka pilih? "Aku rasa kita harus memilih pintu yang tampak lebih terang," kata Darian, merasakan dorongan untuk memilih jalan yang lebih aman. Namun, Lira tidak setuju. "Terkadang, jalan yang terang bukanlah jalan yang harus diambil," ujarnya, sambil melangkah menuju pintu gelap. "Ini adalah ujian kita, dan kita harus menghadapinya dengan penuh keberanian." Mereka masuk ke dalam pintu gelap, yang ternyata membawa mereka ke sebuah ruangan besar dengan dinding yang dipenuhi dengan bayangan yang bergerak-gerak. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu mulai berbicara, menggema dalam ruangan yang kosong. "Apa yang paling kalian takuti?" Lira merasakan jantungnya berdegup kencang. Bayangan-bayangan itu tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ketakutan akan kehilangan semuanya, kehilangan kerajaan dan orang-orang yang dia cintai. Namun, dia tahu bahwa dia harus menghadapinya. Darian juga merasa terperangah. Apa yang paling dia takutkan?
Mungkin ketakutan akan dirinya sendiri, ketidakmampuannya untuk melindungi orang yang dia sayangi. Atau mungkin ketakutan akan gagal, karena selama ini dia selalu lari dari masalah. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada ketidakberdayaan. Lira berkata pelan, menatap bayangan itu. Tapi aku akan melawan ketakutan itu. Darian mengangguk dan menatap bayangan itu dengan keyakinan yang baru ditemukan. Mereka berdua siap untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Lira dan Darian berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi bayangan, yang kini mulai bergerak dengan cepat, menyelubungi mereka dalam kegelapan yang hampir menelan seluruh dunia mereka. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini ketakutan itu terasa berbeda. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan kerajaan atau dunia Lira, ini adalah ujian pribadi bagi keduanya, sebuah perjalanan ke dalam hati mereka yang paling dalam. Bayangan pertama muncul, berbentuk seperti sosok gelap yang menggulung di udara, memancarkan aura kekuatan yang mengerikan. Di hadapan Lira, bayangan itu berubah menjadi sosok ibunya, Ratu Selene, yang kini terbungkus dalam kegelapan yang pekat. Wajah sang ratu tampak marah, terdistorsi oleh amarah dan kesedihan. "Apakah kamu yakin bisa menyelamatkan kerajaanmu?" Suara ibunya yang familiar terdengar dari bayangan tersebut, namun terasa sangat asing. "Kamu yang sudah gagal menjaga keselamatan mereka, kamu yang tidak cukup kuat untuk menghadapinya." Lira merasa hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan rasa bersalah yang mendalam. Namun, ia tahu bahwa ini hanya bayangan dari ketakutannya, bukan kenyataan. Ia mengingat pesan suara yang datang dari artefak yang mereka temui sebelumnya. Untuk mengalahkan kutukan ini, kalian harus mengalahkan ketakutan dalam diri kalian. Dengan keberanian yang sekuat tenaga, Lira mengangkat kepalanya dan menatap bayangan ibunya yang menakutkan. "Aku mungkin belum cukup kuat, tetapi aku tidak akan pernah berhenti berjuang. Tidak untuk diriku sendiri, tapi untuk mereka yang aku cintai." Bayangan itu terhuyung mundur, tampak terguncang oleh kata-kata Lira. Perlahan, sosok itu menghilang, meninggalkan Lira dengan perasaan lega yang mulai mengalir ke dalam hatinya. Ia tahu, meskipun perasaan bersalah masih ada, ia memiliki kekuatan untuk terus maju. Namun, tantangan berikutnya datang lebih cepat. Bayangan baru muncul, dan kali ini ia bukan sosok yang familiar. Bayangan itu berbentuk sebuah sosok gelap yang tinggi besar, menyeramkan, dan penuh dengan kekuatan yang tak terbendung. Itu adalah sosok yang ia takuti selama ini, Orlok, penyihir yang telah mengutuk laut dalam. "Apakah kamu pikir bisa mengalahkanku?" Suara Orlok bergema dengan kebencian. "Kamu tidak tahu apa yang harus dihadapi. Laut ini adalah milikku, dan kerajaanmu akan tetap tenggelam dalam kegelapan abadi. Kalian yang lemah tidak akan pernah bisa melawan kekuatanku." Lira merasa tubuhnya gemetar, tetapi kali ini ia tidak mundur. Ia tahu, di dalam dirinya, ada kekuatan yang belum ia temukan. Ia harus menghadapinya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan semuanya," katanya dengan suara penuh keyakinan. "Kerajaanku berhak untuk hidup, dan aku akan melindunginya, apapun yang terjadi." Ketika Lira berbicara dengan kekuatan yang baru ditemukan, bayangan Orlok mulai retak, terbagi-bagi seperti cermin yang pecah. Sosok itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Lira merasa lebih kuat dan lebih siap untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Darian juga menghadapi bayangannya sendiri. Di depannya muncul sosok gelap yang berbentuk dirinya sendiri, tetapi dengan ekspresi yang penuh ketakutan. Bayangan itu berbicara dengan suara yang penuh kecemasan, "Kamu tidak cukup kuat untuk bertahan. Kamu hanya seorang pelaut yang lemah. Kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun." Darian merasa serangan ini lebih berat daripada yang dia bayangkan. Ketakutan yang selama ini dia coba hindari kini muncul dalam bentuk bayangan yang menyesakan. Dia merasa seperti seorang pembohong yang telah mengkhianati dirinya sendiri, bahwa dia tidak pernah benar-benar siap untuk menghadapi tantangan besar. Namun, dalam hati Darian, ada suara yang berbeda. Suara itu bukan milik ketakutan, melainkan milik keberanian yang belum ia temukan sebelumnya. "Aku tidak akan menyerah," katanya dengan suara yang tegas, meskipun hatinya berdebar. "Aku mungkin bukan pahlawan yang sempurna, tapi aku punya hati yang tulus, dan itu cukup untuk melawanmu." Ketika Darian mengungkapkan kata-kata tersebut, bayangan dirinya yang menakutkan itu mulai pudar, lenyap seperti kabut yang diusir oleh angin. Darian merasakan perasaan yang mengalir dalam dirinya, sebuah perasaan baru tentang kekuatan yang sejati,
Bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan hati dan keteguhan untuk melawan ketakutan dan keraguan. Ketika bayangan-bayangan itu hilang, Lyra dan Darian saling bertemu pandang, merasakan ikatan yang lebih kuat antara mereka. Keduanya telah menghadapi ketakutan terbesar mereka, dan dengan itu, mereka memperoleh kekuatan yang lebih besar. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan tantangan lebih berat akan menghadang di depan. Namun, untuk pertama kalinya, mereka merasa siap. Di tengah ruangan yang kini tampak lebih terang, suara dari artefak yang mereka temui sebelumnya terdengar lagi, lebih lembut namun penuh kekuatan. Kalian telah mengalahkan ketakutan dalam diri kalian. Sekarang, kalian siap untuk melanjutkan perjalanan dan menghadapi musuh yang sesungguhnya. Lyra dan Darian saling menatap, dan tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka melangkah keluar dari gua. Matahari terbenam di luar, memberi mereka sedikit cahaya di tengah malam yang gelap. Mereka tahu, mereka hanya selangkah lebih dekat untuk mematahkan kutukan itu. Namun mereka juga sadar bahwa mereka telah berubah. Mereka bukan lagi orang yang sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Perjalanan mereka menuju kemenangan, meskipun masih penuh dengan misteri dan bahaya, kini dimulai dengan kekuatan baru. Dengan keberanian yang baru ditemukan dan kepercayaan yang lebih besar satu sama lain, mereka siap menghadapi dunia gelap yang masih menunggu di depan. Namun, tantangan terbesar belum datang. Mereka akan segera bertemu dengan Orlok dan menghadapi kenyataan yang lebih besar daripada sekadar kutukan laut dalam. Dalam perjalanan ini, mereka akan belajar bahwa tidak hanya kekuatan yang menentukan siapa yang menang, tetapi juga tekad, harapan, dan cinta yang ada di dalam hati mereka. Dengan langkah mantap, Lyra dan Darian melanjutkan perjalanan mereka, menuju kegelapan yang lebih dalam, menuju masa depan yang tak pasti. Tetapi mereka tahu satu hal pasti, bersama-sama, mereka tidak akan pernah menyerah. Lyra dan Darian telah melewati ujian yang tak terbayangkan, namun petualangan mereka belum berakhir. Di depan mereka masih terbentang lautan yang penuh dengan misteri dan ancaman, tetapi mereka tahu, hanya dengan menghadapi Orlok dan mengakhiri kutukan itu, mereka dapat mengembalikan cahaya ke dunia yang telah gelap gulita. Pertarungan terakhir ini akan menguji segalanya, keberanian, kekuatan hati, dan takdir mereka yang saling terhubung.